Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan kembali begitu ya untuk bagaimana cara melakukan import soal, ya, import soal multiple choice ya. Ini khusus multiple choice untuk bisa kita masukkan ke dalam sistemnya Moodle gitu. Nah, kita tahu bersama bahwa dalam pembuatan soal yang menggunakan manual itu prosesnya amatlah panjang begitu ya. Jadi teman-teman semua mungkin untuk membuat satu soal membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, sehingga butuh aplikasi tambahan sehingga nanti teman-teman semua bisa memasukkan soal yang banyak ya sekaligus ya tanpa harus repot-repot masukkan satu persatu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan import hanya cukup dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word ya. Dan nanti ada beberapa aplikasi tambahan namanya adalah XMView. Nah, sebelum kita melakukan import, kita harus menyiapkan alatnya dulu ya. Alatnya yang pertama adalah ada XMView. Nah, ini teman-teman bisa download dari internet begitu terkait dengan XMView-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah menyiapkan soalnya sendiri ya. Nah, soalnya itu bentuknya adalah Word ya, tapi teman-teman semua jangan lupa disimpannya dalam bentuk RTF ya, bukan Word saja tetapi RTF. Nah, di sini formatnya sederhana, nanti tidak perlu saya bagikan template-nya ya. Cukup teman-teman semua di bagian paling atas itu tuliskan saja multiple choice ya. Dan teks ini nanti akan dibaca oleh sistem sehingga sistem bisa mendeteksi bahwa soal yang dibuat teman-teman ini adalah bentuknya multiple choice begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman semua memberikan soal ya. Soalnya ini harus berupa numbering ya. Ini ada nomor satunya ini numbering, tidak boleh nomor satu yang manual begitu. Kemudian opsinya pun juga harus berupa numbering ya, tidak boleh manual ya. Jadi tidak boleh A titik biasa tetapi harus numbering. Dan ngeceknya di sini. Kalau ini aktif jadi numberingnya itu aktif begitu ya. Kemudian di bagian bawah ini ANS, ini singkatan dari answer ya. Tapi cukup diketiknya ANS karena ini kode yang akan dibaca oleh sistemnya XMView. Nah, di sini teman-teman bisa langsung membuat banyak ya. Misalkan mau membuat 100 soal, 150 soal, 1000 soal sekaligus bisa ya. Di sini tinggal dibuat saja dengan template yang seperti ini ya, kemudian disimpan dalam bentuk RTF begitu. Nah, ketika teman-teman sudah siap dengan filenya tadi, kita langsung saja menuju ke aplikasi XMView-nya. Di sini ada dua aplikasi XMView ya. Yang pertama adalah XMView Import Utility dan yang kedua adalah XMView Test Generator ya. Nah, XMView yang pertama kali diakses adalah kita menggunakan XMView Import Utility ya. Kita buka saja. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung melakukan ya, ketika sudah muncul seperti ini, di sini ada you will be selecting which RTF file ya. Jadi tidak boleh menggunakan file selain RTF ya. Kita klik next ya. Nah, di sini kita cari ya, filenya itu tadi kita simpan di mana ya. Kita cari foldernya. Kalau saya biasa menyimpan di folder D ya. Perkuliahan, misalkan di sini ada bank soal ya. Nah, saya ada di folder bank soalnya tadi. Maka kita select. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada beberapa soal. Misal di sini saya mau mengambil yang keterampilan menyimak ya. Kita select ya. Nah, kemudian di bawah ini adalah outputnya. Hasil dari importnya ini tadi mau kita taruh mana? Maka kita klik lagi. Kita cari foldernya tadi lagi gitu ya. Tuh, agar nanti kita tidak bingung ya. Wah, ini ekspornya ada di mana ya? Gitu. Nah, ketika kita masuk di bank soal ya, bank soal ini tadi, maka kita select ya. Kemudian nanti munculnya akan ada di folder ini, begitu. Folder bank soal yang tadi. Nah, kita klik next ya. Di sini ada default number column ya. Mau dibuat satu kolom atau dua kolom silahkan ya. Saya biasa menggunakan satu kolom. Kemudian kita next ya. Kemudian kita next, pokoknya di next terus ya, sampai finish ya.
Nah, maka di sini ada proses bahwa ini ada keterangan ya. Cannot read the RTF file. The process cannot access because it's being using by another process. Nah, ini adalah kendalanya adalah karena saya masih membuka soal tadi. Nah, ini hati-hati. Maka teman-teman semua sebelum melakukan import ini pastikan dilakukan close terlebih dahulu, begitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa melakukan import. Nah, kita coba lagi ya. File, new import ya. Kemudian kita klik next ya. Ini masih muncul. Kita ambil yang di atas. Ini masih sama dengan yang tadi ya. Kemudian kita next, 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 finish. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini karena saya sudah punya file yang sama, maka kita yes saja ya, yes to all aja lah. Gitu. Nah, maka reading bank soal ini question saving file import completed. Ya, jadi proses importnya sudah berhasil ya. Nah, bentuk filenya ini langsung kita close saja. Bentuk filenya nanti kurang lebih bentuknya berupa seperti ini ya. Jadi ada XMView bank file ya. Jadi nanti bentuknya ada yang kayak sinyal-sinyalnya ini ya. Nah, kemudian aplikasi yang kedua yang harus kita akses namanya adalah XMView Test Generator ya. XMView Test Generator. Nah, XMView Test Generator ini tadi adalah mengubah file importnya tadi untuk menjadi file yang siap upload begitu ya. Nah, maka di sini ada beberapa opsi, tidak usah bingung, ambil yang pojok kanan bawah ya. Jadi open an existing question bank ya. Nah, kemudian kita cari filenya tadi, ada di mana tadi ya. Dicari ya. Nah, kita ambil ini. Kemudian kita open ya. Maka akan muncul seperti ini ya. Wah, ini sudah ada PTS, PTS dan sebagainya ya. Intinya di sini sudah file kita terbaca ya, dan dia menyesuaikan dengan formatnya XMView. Tipenya multiple choice, ada soalnya, ada opsinya, ada kunci jawabannya, dan ada nilainya. Begitu. Ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman semua langsung klik File, kemudian pilih Export ya. Pilihnya adalah Blackboard ya, tapi yang bawah. Yang 7.1 sampai 9.0 ya. Pastikan pilihnya yang ini, jangan yang di atas ya. Pastikan pilihnya yang ini. Nah, kemudian mau disimpan di mana? Nah, kita mau menyimpannya di sini lagi ya. Tuliskan saja ini pretest gitu. Pretest ya. Pastikan filenya ini, kemudian kita save ya. Ketikkan lagi pretest ya. Di bagian name-nya, kemudian di directory name-nya juga pretest. Begitu. Ya. Yang lain tidak perlu disetting. Kemudian kita klik OK. Sudah. Proses selesai ya. Kita lihat di folder. Apakah ada folder pretest? Nah, ini. Ya. Nah, kalau kita sudah menyiapkan ini, begitu, maka kita bisa melakukan import. Ya. Import ke dalam e-learning kita. Ya. Caranya bagaimana? Nah, pastikan kita masuk ke course yang sudah kita pilih. Ya. Course yang sudah kita pilih tadi, kemudian kita scroll ke bawah. Di sana ya nanti ada menu namanya question bank di course administration ya. Kalau course administration-nya belum aktif ya, pilih administration kemudian course administration, dan ini aktif kalau teman-teman semua sudah membuka course-nya ya. Kalau belum membuka course-nya masuk ke dalam activity seperti ini, maka ini tidak akan muncul ya. Kemudian kita pilih import ya. Kita pilih import. Nah, di sini tinggal kita klik Blackboard ya. Kemudian kita upload bank soalnya tadi. Kita upload sini. Ya. Oh, gagal. Ulangi. Ya. Pastikan waktu mengupload warnanya ini sampai berwarna biru ya. Bukan merah lah ya, biru. Set. Nah, kemudian kita klik import begitu. Nah, di sini sudah muncul. Kita buatnya berapa? 10 soal ya. Jadi tidak ada yang kena blokir ya. Semuanya terbaca, kemudian kita klik continue. Ya. Nah, maka di sini sudah ada soal 10 soal di dalam kategori pretest ya.
kategori pretest. Jadi kita tinggal milih saja nanti. Nah, oke. Selanjutnya adalah kalau kita sudah melakukan import seperti ini, kita tinggal kembali ke activity-nya tadi ya. Kita tadi masuk ke activity membuat quiz di Moodle. Nah, maka tinggal kita di sini melakukan import quiz-nya. Caranya bagaimana? Ya, kita klik di pretest pertemuan 1 di sini ya. Kemudian di sini kan sudah ada soalnya, maka kita scroll ke bawah di bagian kiri, cari quiz administration, ya. Kita pilih edit quiz, ya. Edit quiz. Nah, maka nanti muncul soal yang kita buat nih, yang di video sebelumnya ya. Maka kita tinggal close saja, ya. Kita yes, maka soalnya hilang ya. Nah, di sini ketika kita mau menambahkan ada dua cara. Yang pertama adalah tambahkan dari bank soal atau tambahkan dengan pertanyaan yang acak gitu ya. Nah, kalau kita mau menambahkan dari bank soal langsung saja from bank ya, kemudian pilih yang tadi pretest tadi. Maka semuanya akan kita pilih ya. Atau kita hanya mau memilih beberapa saja tidak masalah ya. Tapi kalau di sini kita langsung pilih semuanya saja ya. Pilih semuanya saja, kemudian add select question to the quiz. Ya. Maka 10 soal itu akan muncul di dalam pertanyaan kita. Nah, namun kekurangannya apa? Kekurangannya adalah soalnya muncul secara berurutan. Ya. Muncul secara berurutan. Ya. Maka nanti tidak berurutan maksudnya dia dari 10 ini tadi, mungkin karena kita klik shuffle ini tadi ya, dia tetap acak nih. Tetap acak. Ya. Tetap acak, tetapi soalnya ya 10 itu tadi. Gitu. Jadi kita harus mengeluarkan semuanya. Nah, berbeda dengan ketika kita mengeluarkannya adalah dengan menggunakan yang tadi ya, random ya. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Hapus dulu. Kalau kita menggunakan a random question, maka kita kan punya stok soalnya 10 ya. Soalnya 10. Kemudian number of random question. Jadi maksudnya adalah yang mau kita tampilkan itu hanya 5, tetapi 5 itu tadi diacak dari 10 soal yang sudah kita buat. Nah, maka di sini kita menggunakannya adalah 5. Begitu. Ya. Kemudian kita klik add a random question. Ya. Nah, maka yang muncul hanya 5. Tetapi 5 ini tadi ya, dia akan bergantian antara soal yang satu dengan soal yang lain. Bisa jadi ini soalnya yang muncul adalah 1, 2, 5, 7, 8. Kemudian soal yang peserta yang B munculnya adalah 2, 3, 8, 9, 10, seterusnya. Jadi soalnya beda-beda gitu. Nah, ini lebih aman lagi untuk ketika kita menggunakan random seperti ini. Jadi, tapi kita dituntut mempunyai bank soal yang banyak ya, agar nanti mahasiswa juga ketika mengerjakan tidak sama. Nah, oke, teman-teman semua, itu penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara mengupload soal ya, atau import soal ke dalam sistem Moodle ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.